Hai, hari ini saya akan berbicara tentang Confirmatory Factor Analysis atau CFA dengan menggunakan R program. Misalnya kita memiliki data seperti ini ya. Nah, di sini 9 observation dari gambar ini. Observationnya adalah ini ya, observe variable-nya atau dalam konteks ini adalah item. Kemudian ada 3 latent factors. Ini latentnya adalah faktor 1, 2, dan 3. Nah, vektor 1 diukur atau direpresentasikan oleh item 1, 2, dan 3. Vektor kedua, X4, 5, dan 6, sampai seterusnya. Datanya sebanyak 301. Karena ini adalah CFA atau Confirmatory Factor Analysis, sehingga didasarkan pada teori atau theory driven, sehingga kita assume bahwa three factors-nya adalah berkorelasi. Sehingga gambarnya seperti ini ya, ini korelasi. Nah, di dalam contoh ini saya akan menggunakan package dari R, yaitu Levin package. Nah, di sini adalah sintaksnya, ada aturan-aturan dari Levin package untuk menggambarkan gambar seperti ini. Menggambarkan model ya, modelnya. Nah, ini salah satu yang paling sering digunakan, sebagian kecil ya dari sintaksnya Levin. Misalnya ini, tanda sama dengan dan tilde, ini digunakan untuk menggambarkan vector loadings. Kemudian double tilde ini digunakan untuk menggambarkan variance and covariances. Kemudian tilde digunakan untuk regression, dan star digunakan untuk fix parameter. Kita fixkan sebuah parameter menjadi value tertentu gitu ya. Nah, selanjutnya jika gambar ini kita terjemahkan ke dalam bahasanya R code untuk Levin package, maka di sini saya ciptakan variable atau objek yang bernama model. Kemudian di sini adalah vector loading, vektor 1 ya, vektor 1 direpresentasikan oleh X1, 2, dan 3. Di sini vektor 1, vektor loading 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ini ya, sampai vektor 3. Kemudian karena secara teoritis vektor 1, 2, dan 3 adalah berkorelasi, maka ini adalah lambangnya korelasi. Vektor 1 ke vektor 2, ini ya, 1 ke 2, kemudian vektor 2 ke 3, 2 ke 3, dan 1 ke 3. Nah, sekarang kita akan praktis di R program. Yang pertama, harus sudah menginstall package Levin dan Sameplot. Kalau sudah terinstall, maka diaktifkan library Levin dan library Sameplot. Nah, di sini saya akan menggunakan data terlebih dahulu. Saya set working directory, kemudian data, ini ya, ini datanya. Sekarang kita run datanya. Nah, di sini sudah ada data di sebelah kanan. Ada 301 observation dan 9 variable. Kita bisa lihat jenis datanya, structure data. Kita bisa lihat structure datanya. Nah, di sini ya. Ini adalah kolom-kolomnya semua. Sekarang kita akan membuat model.
Ini adalah modelnya sesuai dengan gambar tadi. Ada vektor 1, 2, 3 dan kemudian berhubungan ya antar vektor, dan modelnya kita menulisnya di antara dua tanda kutip. Ingat ya tanda kutip ini ya, dan ini tanda kutipnya. Ini adalah nama objeknya, saya beri nama model gitu ya. Kemudian ini assign, kemudian tanda kutip. Kita run. Sekarang kita analisis dengan comment CFA ya. Ini CFA-nya. Kemudian model dari sini ya, modelnya sudah ada, model datanya sama dengan data ya, data ini. Kita run. Kemudian untuk melihat outputnya, kita butuh komen ini summary out dari sini, kemudian fit.measure ini untuk menghadirkan model fit index, kemudian standardize di sini untuk standardized value. Kita run. Nah, di sini di awal-awal ini menampilkan tentang datanya, kemudian fit index, model fit index seperti ini, comparative fit index CFI, TLI. Untuk model fit index ini pada dasarnya kalau mendekati angka 1 itu semakin bagus. Kalau angkanya 1 itu berarti perfect fit. Nah, biasanya ada cut off point yang digunakan, yaitu 0,95 biasanya. Nah, kalau di sini ini masih di bawah 0,95 ya, model fitnya masih tidak terlalu bagus. Kemudian kita lihat juga di sini root mean square error of approximation yang RMSEA ini, kalau 0 nilainya itu berarti perfect fit. Cut off point-nya itu biasanya 0,05. Nah, di sini juga terlihat kalau ini tidak terlalu bagus. Kemudian kalau standardized root mean square residual ini ya, ini juga kalau 0 adalah perfect fitnya. Cut off yang digunakan biasanya 0,06. Ini juga masih tidak terlalu bagus ya. Oke. Sekarang kita lihat di bawahnya. Di bagian bawah ini ada tabel. Tabelnya ini berkaitan dengan vector loading. Default dari Leven package untuk setiap manifest variable atau item pertama di vektor tersebut itu selalu difixkan ke 1 ya. Ini estimate. Kemudian ada standard errornya, kemudian ada z-value. Z-value di sini berkaitan dengan modification index. Modification index, kemudian ada p-value-nya dari nilai z-value ini. Kalau z-value ini yang bagus itu lebih besar dari 1,96. Kalau nilainya terlalu kecil, itu tidak bagus. Biasanya diikuti dengan p-value yang besar, lebih besar dari 0,05. Kemudian di sebelah kanannya ini ada std.lv. Ini maksudnya standardized estimate untuk vector loading. Tetapi di standardized, yang di standardized itu adalah nilai variance dari latent vector. Makanya LV ini kan latent variance ya. Kemudian ada STD all, yang ini berarti semua di standardized estimate-nya. Baik yang latent maupun yang observed semua di standardized. Nah, di sini kalau saya contohkan untuk saat ini saya gunakan std.all, ini standardized.
lebih mudah ya melihatnya. Ini adalah vector loading dari masing-masing item pada semua vektor. Jika dilihat vektor 1, item 1, 0,772. Ini bagus ya nilainya untuk vector loadingnya. Cukup bagus, dan juga kita bisa lihat di z-value-nya tinggi-tinggi semua, dan p-value-nya semuanya lebih kecil dari 0,05. Ya, kalau sampai z-value ini rendah, lebih kecil dari 1,96, atau p-value-nya ini besar, maka diperlukan untuk modifikasi model. Dan jika vector loadingnya ada yang negatif, itu juga perlu dimodifikasi atau perlu dihilangkan ya itemnya. Kita bisa eliminasi, kemudian kita run lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat di covariances. Ini adalah korelasi, karena kita tadi menggambarkan berkorelasi ya di sini ya. Nah, korelasinya bisa dilihat di sini. Ini cukup kuat ya korelasinya, faktor 1 dan 2, faktor 2 dan 3, kemudian 1 dan 3 cukup kuat korelasinya. Kemudian untuk variance, nah ini variance-nya ini, kalau misalnya ada yang negatif variance-nya, maka nanti modelnya itu tidak bisa converge waktu di estimate. Tidak bisa converge dan biasanya berhenti ya analisisnya. Nah, ini pastikan lihat di sini variance-nya, kalau seperti ini bagus-bagus aja ya. Nah, kemudian kalau sudah dilihat dari outputnya, kita akan membuat plotnya. Ini dari same plot tadi ya, ini same patch, ini dari outputnya, kemudian yang digunakan nilainya adalah standardized. Saya run. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, terlihat di sini vektornya berkorelasi ya. Kemudian di sini ada garis putus-putus untuk setiap variabel, manifest variabel atau item pertama dalam setiap vektor itu diberi tanda putus-putus. Kemudian ada yang tebal, ada yang tipis garisnya. Kalau semakin tebal itu berarti semakin kuat. Kalau yang tipis, kecil garisnya berarti semakin lemah. Kalau yang ini misalnya X2, ini tidak terlalu jelek sebenarnya, tapi dia lebih rendah daripada item-item yang lainnya. Ya, ketika ini kecil, lebih rendah, maka ini dari errornya juga semakin besar ya di sini. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu video saya yang lainnya.